persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali setiap hari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan dalam minggu ini kita belajar dari kitab Yunus. Banyak sekali kebenaran-kebenaran firman yang kita bisa gali, kita pelajari, kita renungkan. Kita sudah tahu bahwa kitab Yunus bicara tentang adanya penugasan ilahi, ya kan, dalam setiap hidup orang-orang percaya. Seperti Yunus ditugaskan untuk pergi ke Niniwe. Saudaraku, ya kan, itu poinnya. Yang kedua, tidak semua orang, ya kan, mau menjalankan penugasan. Kita tahu ini adalah penugasan, ini adalah panggilan, ini yang harus kita lakukan. Ya kan, kita semua sudah tahu. Ya kan, seringkali kita sama seperti Yunus, kita lari dari panggilan, kita tidak lakukan itu. Kita mau, ya kan, jalani hidup menurut keinginan, kehendak kita. Dan kita sudah belajar, saat kita menjauh daripada Tuhan, ikutin, mengambil jalan sendiri, hidup kita akan turun merosot ke bawah. Hari ini saya akan bahas saudaraku tentang apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan saat kita ada di titik yang paling rendah dari hidup kita. Seperti Yunus, ya kan, dia berada di titik terendah dalam hidupnya, yaitu ada di dasar bumi, dasar laut, dan di perut ikan yang gelap dan pengap. Saudara Kristus, saya percaya kita punya Tuhan Yesus, ya kan, adalah Tuhan yang adalah penebus, yang sanggup bangkit, kata Ayub, dari debu. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir dan mati di salib, Ayub, saudara, yang berada di titik paling bawah hidupnya, dia bisa melihat, dia berkata, aku tahu penebusku hidup dan dia akan bangkit. Aku akan bangkit dari debu. Debu bicara tentang kesia-siaan. Debu tentang sesuatu yang tidak ada harganya. Debu ada sesuatu yang paling di bawah. Kita akan bangkit. Saya percaya apapun keadaan saudara hari ini, saudara, bahkan sampai titik yang paling rendah sekalipun, Tuhan kita Yesus, Tuhan yang mati di salib, dikuburkan,
Tuhan itu bangkit. Ada kuasa kebangkitan akan bekerja dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Ya Tuhan, dari hari ke hari Tuhan pimpin kami. Tuhan tuntun kami. Tiap langkah kami Engkau yang tuntun, Engkau yang atur Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami minta ya Tuhan hati yang lembut ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari kesombongan, ego ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, beri kami kerendahan hati. Beri kami Tuhan hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat menara doa ini Tuhan kami minta, biarlah Engkau urapi kami semua. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Ketika kami berdoa Tuhan jawab doa kami. Kami berseru Tuhan, Kau dengarkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bukakan pikiran kami, mata kami ya Tuhan, untuk bisa melihat pengharapan yang Kau sediakan buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap Tuhan untuk masuk dalam menara doa ini. Haleluya, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku
Tuhan, terima kasih untuk saat indah. Engkau pasti Allah yang mendengar doa kami. Engkau Allah yang mau dengar doa kami. Terima kasih, Engkau gembala kami. Tuhan, Engkaulah gembala. Takkan kekurangan aku. Katakan saudaraku, katakan dengan iman, katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan ke rumput yang hijau. Bawa kami ke air yang tenang Tuhan. Oh ya, sertai kami saat kami ya Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman. Oh ya, dengar kami Tuhan. Jawab kami ya Tuhan. Bapa, hari ini ya Tuhan, Kau beri kami roh doa Tuhan anakmu Yesus. Dengar doa
masih ada. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada. Tuhan, aku berdoa untuk tiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan sedang bergumul, bahkan merasa tidak ada jalan keluar lagi Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Tuhan katakan berdoa, doa dengan segenap hatimu. Doa, Tuhan mau dengar cerita hatimu nak. Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan, aku sepakat berdoa. Ayo saudara doa. Berseru pada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Tuhan dengar seruan anak-Mu ini. Tuhan dengar seruan anak-Mu ini Tuhan. Dengar Tuhan Yesus, dengar. Dengar seruan kami ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu yang sakit Tuhan. Mereka yang kena ya Tuhan tumor, kanker, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang gagal ginjal, ya Tuhan, liver, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang kena autoimun Tuhan, atau virus apapun termasuk corona, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, anak-anak-Mu yang kena stroke, Tuhan, saraf kejepit, jantung ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan semua ya Tuhan. Aku berdoa, anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengalami stres, depresi, hidup dalam kecemasan, ketakutan. Tuhan, roh penderitaan ini Tuhan, ya Tuhan yang menyiksa ya Tuhan. Aku berdoa, lepaskan mereka ya Tuhan dari yang jahat. Lepaskan ya Tuhan dari segala ikatan. Ya Tuhan, iblis yang menyiksa ya Tuhan kehidupannya, membuat dia menderita. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, angkat kesedihan anak-anak-Mu, ganti ya Tuhan dengan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sedang bergumul ya Tuhan dalam keuangan mereka. Tuhan, Kau berikan mujizat, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kuasa-Mu untuk mengalami terobosan keuangan. Pulihkan setiap hubungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan, aku percaya kuasa kebangkitan-Mu bekerja tengah-tengah kami. Kami akan bangkit dari debu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Berseru memanggil nama-Nya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Buka suaranya saudara. percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil nama-Nya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, Dia masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah Jauh darimu. Sekali lagi katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu.
percaya Engkau hanya sejauh doa kami. Beri roh doa itu turun buat kami. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa ada pertolongan Tuhan. Saat kami berdoa, ajar kami bisa percaya Tuhan. Ajar kami bisa berserah padamu. Aku rasakan Tuhan hadirat-Mu kuat. Aku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sedang Kau curahkan tengah-tengah kami. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Ada anak-Mu yang sedih ya Tuhan. Hibur dia Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang susah hatinya. Yang takut, khawatir, cemas ya Tuhan. Bahkan melihat tidak ada jalan ya Tuhan. Hari ini Tuhan beri kekuatan, pengharapan yang baru ya Tuhan. Semangat ya Tuhan untuk bangkit. Sebab Engkau siap untuk menolong ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita masih bahas tentang kitab Yunus saudara. Ya, jadi kemarin kita bahas 2 hari tentang Yunus pasal pertama. Ya, hari ini kita akan bahas Yunus pasal yang kedua. Saya akan berikan judul khotbah saya adalah apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidak melihat jalan keluar, saudara. Nah, ini yang dialami oleh Yunus. Kita akan lihat, kita akan baca saudara. Yunus pasal 2. Saya ingin ajak saudara untuk lihat. Yunus pasal 2, baca sama-sama. Ayat 1 sampai ayat 10 kita baca sama-sama. Supaya kita bisa lihat gambarannya. Doa ucap syukur Yunus. Baca sama-sama yuk dengan suara. Saudara yang ada di Holy Spirit Room. Saudara yang ikut secara online. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di mana saudara? Niniwe. Saudara, kita lihat di sini tentang doa, ya, doa. Di dalam Yunus 2 ayat 1 katakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan, ya, Allahnya dari dalam perut ikan. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara mengalami situasi di mana saudara tidak melihat jalan keluar dari masalah saudara? Pernah nggak saudara mengalami ini? Mungkin saudara diliputin dengan depresi, konflik batin, kayaknya pertentangan, marah, kekhawatiran, rasa malu, rasa bersalah, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Saya berdoa dan saya berharap saudara tidak merasakan hal itu, ya. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sedang mengalaminya saat ini.
Mungkin saudara kehilangan orang yang saudara cintai kah? Saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan kesehatan. Hari ini saudaraku, ya kan, ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana kita tidak melihat adanya jalan keluar, saat ini kita mau belajar dari kisah Yunus dan apa yang telah dilakukan Yunus. Saudara tahu setelah Yunus lari dari panggilan Tuhan, ya kan, atas hidupnya, Tuhan tuh menyiapkan seekor ikan besar datang menelan Yunus. Nah, saat Yunus berada di dalam perut ikan yang besar itulah, Alkitab katakan Yunus berdoa kepada Tuhan. Jadi kisah Yunus ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus dilakukan. Ya, kisah Yunus pasal 2 ini mengajarkan kita, ya kan, tentang apa yang harus kita lakukan di saat kita tidak melihat adanya jalan keluar. Di saat kita berada di tempat yang paling bawah dalam hidup kita. Saat kita merasa kewalahan, tidak bisa atasi lagi. Di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Alkitab ajarkan kita, ya kan, kita bisa teladani Yunus. Kita bisa lihat dari Yunus. Saudaraku, Alkitab katakan apa? Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Di mana saudara? Dari dalam perut ikan. Saudara, di dalam kegelapan yang paling gelap di perut ikan. Saudara, di dalam satu titik yang paling rendah dalam hidupnya. Beberapa masalah dalam hidup kita tidak akan pernah bisa hilang. Tidak akan pernah bisa selesai, saudaraku, kecuali kita mau belajar memandang Tuhan dan berdoa. Katakan amin. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Di sini katakan saudara, yang di dalam ayat sebelumnya katakan, di sana ketika Tuhan mulai menutup langit, saudara, lalu terjadi yang namanya krisis ekonomi besar. Lalu terjadi yang namanya penyakit sampar, penyakit menular. Saudara, yang terjadi di Israel, saudaraku, itulah keadaan Israel pada waktu itu. Saudaraku, karena Israel sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan daripada Tuhan. Ayat 14, 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini merupakan satu solusi dari setiap masalah. Ada masalah-masalah yang gak bisa diselesaikan sampai kita pergi menghadap Tuhan dan berdoa. Katakan amin. 2 Tawarik 7 ayat 14 katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku, kata Tuhan, yang atasnya namaku disebut. Umatku kalau dia panggil namaku, katanya, merendahkan diri, lembutkan diri, ayo rendah hati, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan apa? Negeri mereka. Tuhan bisa pulihkan satu negeri, apalagi dia bisa pulihkan saudara seorang, keluarga saudara. Katakan amin. Satu bangsa, satu negeri dia bisa pulihkan. Kata kuncinya adalah apa di sini? Doa. Katakan amin. Nah, Yesus sendiri, saudara, ya kan, menjelaskan ketika seluruh daripada murid-muridnya berusaha untuk menolong daripada seorang yang sedang kerasukan daripada roh jahat. Sakit, dirasuk oleh roh jahat. Masalah tidak bisa selesai. Saudara Yesus. Lalu datang Yesus. Lalu Yesus mengusir daripada roh jahat dan anak itu sembuh. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Yesus jawab, saudara, dan Markus 9 ayat 29. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir, tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan apa? Berdoa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita, dengan akal kita, dengan apapun, dengan ilmu pengetahuan apapun. Ilmu pengetahuan medis kah, ekonomi kah, apapun saudara, kecuali dengan apa? Berdoa. Mungkin ada orang Kristen yang masih merendahkan kata doa ini. Saya berdoa, kita bukanlah orang Kristen yang merendahkan kata doa ini. Berdoa ini. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Karena doa ini bicara tentang apa? Tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan sorga. Dengan komunikasi ada hubungan, dan hubungan itulah yang menyebabkan kita bisa menerima pertolongan daripada Tuhan.
Katakan amin. Ada beberapa masalah yang begitu kuat. Ya, yang berakar begitu dalam. Sehingga saudara, hanya Tuhan yang bisa selesaikan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Di sini bicara tentang bukan doa yang cuma asal lewat sekali didoakan sudah. Saudara, tapi ini bicara tentang doa yang tekun. Doa yang tidak putus-putusnya saudara doakan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Kalau kita cuma ingin berdoa sekali aja untuk solusi atas masalah kita, sebenarnya kita benar-benar gak terlalu peduli, gak terlalu menginginkan Tuhan campur tangan dalam masalah kita. Kalau cuma sekali asal lewat. Tapi kalau kita benar-benar ingin melihat mujizat itu terjadi, sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara harus berdoa dengan tekun dan tidak putus-putusnya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan ingin melihat apakah kita sangat menginginkan adanya solusi atas masalah kita. Tuhan ingin melihat apakah benar-benar kita mengharapkan, menginginkan mujizat, ya kan, atas sakit penyakit kita. Tuhan mau lihat apakah kita benar-benar mau lihat, saudara, ada satu terobosan dalam hidup kita, dalam keuangan kita, saudara. Dan cara Tuhan melihat adalah, saudara, keseriusan kita. Dia lihat daripada cara kita berdoa. Katakan amin. Nah ini dia. Tuhan bisa jawab doa yang sekali lewat, saudaraku. Tetapi Tuhan mau lihat saudara, ya kan, tekun berdoa. Ketika saudara tekun berdoa, Tuhan lihat ini orang sedang belajar untuk membangun iman kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, hari ini saya ingin sharingkan kepada saudaraku. Ketika saudara ada di titik yang paling rendah, saudara lihat nampaknya gak ada jalan keluar dalam hidup saudara. Seperti Yunus. Sebenarnya Yunus terbuang saudara di laut lepas, lalu dimakan oleh ikan hiu, paus. Saudara yang begitu besar, lalu dia ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, di dasar laut tapi masih hidup. Saudaraku, dia tidak tahu akan kemana dan sampai kapan. Saudaraku, tapi yang dia tahu adalah bahwa dia bisa lepas dari perut ikan ini, ya kan, oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu dia butuh berdoa. Doa yang bagaimana yang bisa kita naikkan supaya Tuhan bisa jawab doa kita. Doa yang model apa yang menyebabkan Tuhan mau dengarkan dan jawab doa kita. Doa yang dinaikkan oleh Yunus. Kita mau belajar seperti Yunus. Yunus tuh doanya bagaimana? Gimana caranya Yunus berdoa sehingga Tuhan jawab doa Yunus? Kita lihat, dan berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Itu jawaban daripada Tuhan. Dia dikeluarkan, dibebaskan. Dia mengalami yang namanya kebangkitan dari kematian. Saudaraku, seperti 3 hari dalam perut ikan. Ini bicara tentang apa? Lambang daripada Yesus, saudara, yang mati dan turun, saudara, ke dalam maut, saudara, ke dalam kerajaan maut paling bawah. Lalu pada hari ketika Yesus bangkit dari kematian. Kisah Yunus bicara tentang gambaran pada Kristus, saudara, yang mau menebus kita. Kita belajar, ya kan, apa yang menyebabkan Tuhan menjawab doa Yunus dari tengah-tengah dasar samudra itu. Kita lihat ayat yang kedua, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, dalam kesesakanku, apa? Aku berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia apa? Menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Saudara Kristus, kita lihat di sini kata berseru. Saudara, kata berseru dalam bahasa Ibraninya itu adalah kara. Coba katakan kara. Q-A-R-A. Kara, saudaraku. Ya, kata kara ini sebenarnya sama dengan kata ratapan. Artinya ratapan. Ya, orang Israel itu suka meratap. Ya, ratapan atau keluhan, ratap. Meratap, saudaraku. Nah, ketika di dalam kesusahan aku meratap. Aku mengeluhkan keadaanku.
kepada Tuhan. Ini doa. Jadi yang pertama saudaraku, kalau saudara berdoa, ketika kita tidak ada jalan keluar, berdoalah dengan apa? Segenap hati. Berdoalah dengan segenap hati kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau katakan doa segenap hati itu artinya apa saudara? Apa yang ada di isi hati kita? Apa yang ada di isi hati kita? Ya kan? Itu yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang jeritan hati saudara? Apa yang jadi perasaan saudara? Karena gini ya, Tuhan itu tidak suka mendengarkan doa yang dihafalkan. Ya, yang diulang-ulang kata-katanya sama. Tuhan tidak suka doa yang formal. Saudaraku, penuh basa-basi dan membosankan. Saudara, makanya orang kalau minta sama saya, Pak tolong Pak tulisin Pak doanya bagaimana supaya saya bisa doain tiap hari doa yang seperti itu. Saya berpikir saudara, itu Tuhan mau saudara doanya bukan cuma yang tertulis dan diulang-ulang, tetapi Tuhan mau dengan isi hati kita. Katakan amin. Dia seperti anak kita, kalau dia butuh apa-apa, dia dalam keadaan susah, butuh pertolongan. Kalau dia nulis, dia baca gitu untuk bilang, "Pa, Ma, aku gini. Kita rasanya sepertinya saudara, Tuhan ingin mendengarkan doa yang keluar dari jeritan hati saudara. Hati yang sedih, hati yang susah, hati yang kecewa, hati yang marah. Ngomong aja sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Doa yang keluar dari perasaan hati yang paling dalam. Itulah doa yang dipanjatkan dengan segenap hati. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Tuhan pasti dengar. Itu jadi Yunus tuh saudara, dia berseru. Itu arti kata berseru. Dia tuh meratap. Tolong aku Tuhan. Kalau aku udah ditolong, aku pengap gelap. Aku takut, aku cemas. Aku udah salah Tuhan. Saudara bisa bicara sama Tuhan. Ya kan, ungkapkan isi hatinya. Jangan istilah sama Tuhan tuh takut. Gak usah takut, omong apa dah. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara bisa berdoa dengan apa? Dengan berseru, dengan karah. Katakan amin. Saya kasih contoh di Alkitab. Saudara, orang-orang yang doanya dengan segenap hati, saudara, berdasarkan jeritan hati dia. Yang pertama adalah siapa? Raja Hizkia. Kita tahu bahwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan bahwa Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia. Bilang gini, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir, ya kan? Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan apa? Akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudaraku, Hizkia sakit. Lalu Nabi bilang, kok sampaikan pesan-pesan terakhir lah. Ya kan? Karena kamu gak akan sembuh dan kamu akan mati. Apa yang Hizkia terima? Hizkia tidak terima. Dia berpikir bahwa dia ingin Tuhan sembuhkan. Apa yang dibuat oleh Hizkia? Lihat doanya Hizkia ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian apa saudara? Baca keras. Menangislah Hizkia dengan apa? Sangat. Jangan malu sama Tuhan. Saya juga gak malu kalau sama Tuhan mah kalau sendiri. Kalau mau nangis, nangis. Kadang-kadang di gereja ketika Tuhan mau taruh di hati saya satu perasaan. Saudaraku, sedihlah, susah, apapun. Atau perasaan sesuatu yang Tuhan taruh untuk orang lain. Saya doa, saya nangis gak usah takut. Saudara gak usah takut nangis. Katakan amin. Apa yang terjadi? Saudara tahu? Ya, Yesaya belum keluar, saudara, dari pelataran tengah. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Yesaya. Kau balik lagi. Kasih tahu kepada Hizkia, doanya telah aku dengarkan. Dan telah kulihat apa? Air matanya. Ini loh doa pakai perasaan. Tuhan mau. Ada emosional. Kenapa? Kenapa kok Yakub harus menyamar jadi Esau untuk menerima blessing dari ayahnya Ishak?
Karena saudaraku, Ishak lebih sayang, lebih mengasihi Esau. Emosionalnya dari situ. Saudara, itu yang dapat saluran dari sana. Saya kasih contoh lagi saudara. Dia kan Hana tuh mandul. Sedih hatinya, susah. Perasaannya sedih. Tertolak. Karena dia mandul gak punya anak. Lalu dia datang ke bait Allah. Kita sudah tahu ceritanya saudara. Alkitab katakan saudara di dalam doanya gimana? Ayat yang 10. Samuel 1 ayat 10 katakan. Dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan. Sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Saudara lihat sini. Kemudian dia bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih dia anak, maka anak ini akan dia serahkan ke Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara tahu ayat 20 dikatakan, saudara, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kalau saudara baca lagi di 1 Samuel pasal 30. Saudara Yesus, Alkitab katakan bahwa Daud, saudara, ketika dia lihat istri dan anak-anaknya diculik saudara oleh orang Amalek, seluruh hartanya dijarah oleh orang Amalek. Alkitab katakan Daud tuh nangis terseduh-seduh, menjerit sampai dia nggak bisa nangis lagi. Jadi ini bicara tentang apa? Emosional, perasaan. Kalau saudara bisa berdoa sama Tuhan sampai dengan segenap hati, segenap perasaan, saudara bawa itu ke Tuhan, saya yakin itu nyentuh hati Tuhan. Amin saudaraku. Katakan amin. Kalau kita lihat saudara di dalam, kita baca pelan-pelan, itu di dalam Yunus pasal 2. Doa-doa Yunus itu saudaraku, ya kan? Ini adalah doa-doa yang dia kutip saudara, semua firman Tuhan. Yang dia kutip dari apa? Dari kitab Mazmur semuanya. Itu ada 8 ayat saudara Yesus yang saya pelajari. Yang dia kutip semuanya. Itu tentang apa? Keluhan-keluhan. Tentang ratapan-ratapan. Tentang doa-doa saudara. Ini hal yang luar biasa. Jangan malu saudaraku. Jangan kalau doa sama Tuhan. Doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi sudah. Gak gitu dong harusnya. Saudara santai sama Tuhan, katakan amin. Bawa, enak. Kedekatan itu bisa dilihat dari emosional. Saudara, katakan amin. Saya bukan bicara tentang hidup di bawah perasaan, bukan. Ini dalam hubungan saudaraku. Hubungan harus dapat saudaraku. Emotional bondingnya. Jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang peduli dengan perasaan. Dia turut merasakan. Dia adalah imam besar dan dapat turut merasakan penderitaan kita, kesakitan kita. Kata kesakit itu adalah rasa sakit. Saudara, ya kan? Rasa sakit. Dan Tuhan mau dengar apa yang ada di isi hati kita. Tuhan lebih suka mendengarkan seruan atau ratapan kita. Katakan amin. Keluhan kita daripada doa yang terlalu sopan, terlalu formal, hafalan yang penuh dengan basa-basi. Saudaraku, doa tuh gak usah pakai basa-basi gini-gini, langsung ke. Saudara, kita lihat aja dalam kehidupan sehari-hari kita, kedekatan kita dengan seseorang itu ditunjukkan dengan apa saudara? Adanya kita bisa berbicara secara apa? Secara emosional. Bukan dengan basa-basi, ada kata pembukaan, baru isi, baru kata penutup, lalu bye. Bukan itu saudara. Ini yang saya mau ajar kita. Saudara, seperti Yunus. Saya lihat Yunus, saya baca Yunus ulang-ulang. Pasal 1-3, saya nonton juga drama Yunus saudaraku. Saya melihat orang ini benar-benar dekat sama Tuhan. Terbuktinya saudaraku, dia gak mau, dia tolak. Tuhan suruh dia tolak, santai aja dia nolak. Habis dia tolak kena badai, udah buang aja aku. Dia tahu kok Tuhan pasti akan tolong dia. Setelah dia ada di badai, di dasar, dia doa. Dia doa dengan segenap hati, doa takut Tuhan, aku susah gini-gini. Akhirnya ditolong Tuhan kan. Setelah itu dia jalankan penugasan dia. Dia khotbah orang Niniwe. Lalu Tuhan ampuni orang Niniwe. Khotbah dia berhasil, harus senang kan. Malah dia sedih. Dia marah-marah sama Tuhan. Lalu Tuhan baik-baikin dia lagi. Itu kan tanda deket banget kan. Asik gak saudara? Hubungan ini asik. Ini sebenarnya kita kenapa sih gak mau asik sama Tuhan?
Mau karena Tuhan tuh kayak waduh gak boleh salah nih sama Tuhan nih. Kalau kita udah salah harus jauh. Ya enggak. Saya prinsip Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Saudara, semakin kita merasa dikasihi, dihargai oleh Tuhan, pasti kita ingin memberi yang terbaik sama Tuhan. Bukan makin kita kurang ajar. Jangan pikirnya negatif gitu saudaraku. Wah gini kalau dia panjang sabar, kalau gitu nanti kita ya udah terus saja hidup dalam dosa. Ya nggak gitu dong pemikirannya. Masa sih? Itu mah bukan banget. Ketika ada roh Tuhan udah kasih rohnya buat kita. Doa. Yunus berdoa saudara dengan apa? Segenap hati. Tuhan dia bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua kita lihat sini saudara. Doa yang model apa? Yang Yunus buat saudara. Kita lihat. Ketika kita gak ada jalan keluar. Bukan cuma saudara bisa ungkapkan apa yang jadi isi hati perasaan saudara. Tapi juga saudara doanya harus spesifik. Doanya spesifik. Maksudnya spesifik. Jelas. Katakan amin. Coba kita lihat nih Yunus 2 ayat 2. Katanya dalam kesusahanku. Aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Dan kau mendengarkan. Kau dengarkan suaraku. Ketika kita mengetahui bahwa kita tidak melihat jalan keluar. Kita dapat mulai berdoa secara khusus untuk apa yang kita butuhkan. Jadi doanya khusus. Doanya yang jelas. Jangan muter-muter lalu kayak dibungkus-bungkus dengan kata-kata yang gak jelas gitu saudara. Ngomong aja apa adanya gitu saudara sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh doa yang paling jelas. Yang akhirnya Tuhan jawab. Sekalipun saudaraku itu dia minta cuma disembuhkan. Tapi Tuhan lakukan jauh lebih banyak. Karena apa? Doanya pertama dengan segenap hati. Yang kedua spesifik. Siapa dia? Saudara tahu siapa? Dia adalah Yairus, kepala rumah ibadat. Coba kita lihat doanya Yairus kepada Tuhan. Kita lihat saudara, Markus 5 ayat 22 sampai 24. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus apa? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Kalau orang bisa tersungkur di kakinya, itu bicara tentang apa? Dia ini kan dengan apa? Adanya satu emosional. Dia berkata segenap hati dia tersungkur segenap hati dia datang sama Tuhan. Lalu apalagi di sini katakan dan memohon dengan apa? Dengan sangat. Kalau mohon dengan sangat, benar-benar dia ada passionnya di sini. Ada perasaan di sini saudaraku. Ya kan? Dan berkata, lihat saudara. Jadi doa dengan segenap hati si Yairus. Yang kedua spesifik. Spesifik kita bisa lihat ini. Anakku, yang laki itu perempuan. Perempuan jelas dia. Gak dia ngomong, Tuhan anakku nih. Enggak, dia ngomong anakku perempuan. Ada masalah apa? Tolong anakku Tuhan kena masalah. Wong plebang gitu. Masalah apa? Adolah. Bukan gitu. Jangan dong jelasin. Jelasin anaknya lanang atau tino. Atau betul ya kan? Oh yang perempuan Tuhan. Apa? Sedang sakit. Sakitnya seperti apa? Sakit apa? Sakitnya gimana kondisinya? Hampir mati. Lalu mau apa kau nih? Ngomong ini. Datanglah kiranya. Untuk apa aku datang? Letakkanlah tanganmu atasnya. Untuk apa aku tumpangin tangannya? Supaya ia selamat dan tetap. Jelas gak saudara? Jelas. Singkat, jelas, padat. Tapi ada apa? Emosionalnya dapat. Di mana dia bisa lihat? Tersungkur, meminta dengan sangat. Saudara dapat poinnya saudara? Apa respon Tuhan? Tuhan enggak bilang, oh kaget yo, wong plebang. Nanti ya, enggak. Alkitab bilang, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong begitu dia berdesakan-desakan di dekat dia. Katakan amin. Kita tahu bahwa Yairus anak perempuannya sakit. Tapi setelah sampai di rumah Yairus, anaknya sudah mati. Dan Yesus menghidupkan anak Yairus. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Saat kita berdoa secara khusus,
seharusnya kita juga mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ini kunci saudara mendapatkan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, sering saya bilang kita kutip. Kalau saudara doa dengan segenap hati, saudara artinya dengan perasaan Tuhan. Aku ini anakmu. Firman katakan aku kan berharga di matamu. Aku tuh mulia. Engkau mau mati buat aku Tuhan. Tolong aku ya Bapa. Jadi saudara buat perasaan saudara itu dekat sama Tuhan. Saudaraku, emosionalnya harus dapat, sentuhannya dapat. Saudara tuh ngomong yang jelas. Masalahnya tuh apa? Tuhan, saya tuh punya masalah sakit. Sakit saya tuh sakitnya ini. Penyebabnya ini. Kata dokter begini. Hasil pemeriksaan laboratorium begini Tuhan. Tapi aku tuh percaya. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Aku percaya ada penugasan-penugasanmu yang belum aku selesaikan sampai tuntas. Tuhan berikan aku kesembuhan. Biar aku tetap hidup lagi. Katakan amin. Mungkin saudara bisa bicara tentang Tuhan. Tuhan tahu aku sedang hadapi masalah keuangan. Pekerjaanku, usahaku macet Tuhan. Aku punya tagihan, aku punya kewajiban yang harus aku. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku selesaikan. Tapi aku percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau menciptakan langit, bumi, laut hanya dengan berfirman. Sampaikan firman-Mu kepadaku Tuhan. Untuk aku bisa ucapkan itu. Aku ingat Tuhan. Ketika orang Israel haus. Mereka butuh air. Engkau perintahkan Musa untuk berbicara kepada bukit batu, gunung karang. Maka pada waktu Musa berbicara pada gunung karang itu, air itu keluar. Dan satu bangsa bisa mendapatkan air minum. Tuhan bicara buat saya. Apa yang harus saya lakukan. Dan saya percaya. Ya kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Yang memberikan kekuatan bagiku. Jadi saudara, spesifik ini adalah saudara spesifik plus saudara dapatkan apa? Segenap hati. Emosional dapat itu. Saya yakin ini yang dibuat oleh, yang dilakukan oleh siapa? Yunus. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Tuhan mengerti ya Tuhan. Kalau saat ini kami melihat tidak ada jalan keluar. Kami berada di titik terendah dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan. Hari ini kami berseru kepadamu. Tuhan, Kau lihat anak-Mu. Saudara bisa berkata, aku sudah lelah Tuhan. Aku sudah lelah, aku sudah capek. Omong saudaraku, bicara sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa, aku marah, aku takut. Aku kecewa. Katakan dengan segenap hatimu. Dia Allah yang mendengar doa-doa yang keluar dari jeritan hati. Dari dalam hati yang paling dalam. Berdoa dengan spesifik saudaraku. Saudara sebut firman. Mention firman. Katakan itu ke Tuhan. Hari ini aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Seperti Engkau bisa berfirman kepada ikan. Engkau juga bisa berfirman kepada orang-orang. Kepada keadaan-keadaan. Ya Tuhan. Supaya Engkau bisa menyelamatkan. Daripada setiap anak-anak-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan, aku berdoa. Di dalam nama Yesus. Biarlah pengertian ini. Pewahyuan ini masuk. Tertanam dalam hidup kami. Kami akan lakukan Tuhan. Kami akan praktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Kita akan bangkit berdiri. Berseru memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah di tempat ini Tuhan. Mereka membawa persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, persembahan syukur mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.